Semoga kita tidak menyakiti sesama dengan harus seperti kehendak kita. Kita harus memandang kepada kehendak Tuhan dan harus mencontoh pelayanan imam besar kita. Siapa imam besar kita? Yesus Kristus, contoh dari semuanya. Dan kalau boleh, ya, nanti gembala-gembala contoh bagi sidang jemaatnya. Orang tua juga contoh bagi anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu. Semoga Tuhan tolong kita. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita semuanya akan mengadakan pelayanan yang bersungguh-sungguh. Kita bersyukur Tuhan masih beri kekuatan, kesehatan bagi kita, dan juga kesempatan. Kesempatan itu sangat berharga. Itu sebabnya kalau dalam pepatah orang Inggris, waktu adalah uang. Itu bahasa Indonesia ya, kalau Inggris bukan begitu. Time is money. Ya, itulah sudah ya. Jadi kalau kita waktu adalah mempersiapkan diri, diberkati Tuhan, mempersiapkan diri, peningkatan rohani, mempersiapkan diri menerima berkat, mempersiapkan diri supaya kita menabung kaya di dalam kerajaan surga. Dan untuk saat malam hari ini itu kita menimbun kekayaan surga melalui penerangan tentang pelayanan, karena pelayanan kita ini menentukan posisi kita juga di dalam kerajaan surga. Sekarang kita masih berkata kerajaan surga karena Yerusalem baru masih di surga, belum turun sudah. Tapi nanti pada masanya ya, Yerusalem baru itu turun dari surga. Saat itulah kita nggak berkata lagi mau ke surga, karena Tuhan sendiri sudah turun, sudah meninggalkan surga. Saya mau mengajak kita membaca dulu dari Wahyu pasal yang ke-17. Wahyu pasal yang ke-17. Ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saudara-saudaraku, semua kita harus menjadi pejuang-pejuang. Saat sekarang, tanggal sekarang, banyak kata pejuang dan perjuangan, pejuang kemerdekaan, pejuang 45, itu banyak ya, mulai dari pidato-pidato sampai mengisi ya media-media yang disediakan. Pasti ada
Dia kata-kata pejuang. Walaupun dia coir apa itu? Yang paduan suara itu ya kan? Itu juga mengalunkan lagu-lagu perjuangan. Iya, ini saudaraku. Tapi ya itulah, untuk perkara dunia saja sudah begitu berjuang. Terlebih kita di dalam untuk kerajaan surga harus lebih sungguh-sungguh berjuang. Ini saudara-saudara. Jadi kalau ada kesempatan, ini adalah untuk berbuat untuk Tuhan. Jadi kalau kita menyanyi, adalah kesempatan apa tuh? Ya, hidup ini. Jadi sama juga dengan waktu ini. Waktu sudah kesempatan ya. Jadi udah hidup aja lah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya perhatikan saudaraku, teman-temanku, tapi sudah setingkatlah di atas saya. Kadang mereka itu udah berpuluh tahun melayani, tapi ada waktunya mereka nggak ada lagi tenaga. Jadi kadang puluhan tahun di kursi roda sampai meninggal saudaraku ya. Saya kalau begitu, saya berdoa, Tuhan, kalau boleh sepanjang hidup harus bekerja buat Tuhan. Kalau Tuhan panggil, ya Tuhan panggil aja, jangan lama-lama di kursi roda. Nggak suka saya lihat-lihat begitu. Ini ada teman-teman, aduh, udah kemana sih, udah bagaimana beritanya? Nggak bisa lagi jalan, nggak bisa lagi kemana-mana. Jadi terus ya cuma di kursi roda aja. Ya kalau boleh jangan begitulah Tuhan. Nah itu doa saya. Tapi saya yakin ya doa kita, kalau kita naikkan dengan bersungguh-sungguh pasti dikabulkan oleh Tuhan. Nah jadi terus seperti dalam Mazmur 92, biar tua, biar mau kita lihat dulu ya, Mazmur 92. Supaya tetap setiap penyampaian itu terus harus selalu ada firman yang menjadi patokan bagi kita. Ya, Mazmur 92 ya, mulai 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Tapi kurasa kurang baik lah gemuknya, sedang-sedang aja lah. Nah, nanti lututnya gampang berat, ya kan. Nah, jadi Tuhan janganlah terlalu gemuk lah, sedang-sedang aja. Nah, boleh kok kita minta, nah, namanya request. Ya terserah, nanti harus ditutup. Namun kehendak-Mu lah yang jadi.
Nah, jangan dipaksakan sampai marah-marah sama Tuhan. Ya, kalau orang marah-marah sama Jokowi boleh, tapi kalau sama Tuhan janganlah. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Kita sudah dengar gunung batu itu dia bukan hanya kokoh begitu saja, tapi dia juga memanggil, memilih, dan memimpin, dan membawa kepada tujuan. Itulah gunung batu kita. Jadi gunung batu itu juga adalah melindungi. Nah, jadi itu tidak hanya di satu tempat. Manusia ini ada gerak, ada berjalan di mana. Jadi gunung batu itu memilih, memanggil, juga menuntun sampai ke sasaran. Inilah. Jadi semua kita harus rindu sampai yang terakhir, ya, ada kekuatan yang dari Tuhan dan kita masih bisa berbuah, ya. Minimal semua harus bisa menjadi pendoa syafaat. Ini, tapi kalau mau lebih banyak lagi, minta kekuatan dari Tuhan, bisa bersaksi. Ya, nanti kalau cucunya sudah banyak, ya kok baiklah cucunya. Jangan cuma begitu saja, harus sampai jadi berkat. Nanti cucunya bilang gini, kumpul dulu, kalau kita kumpul pasti deh dikasih firman Tuhan. Haleluya, dulu enak, indah, ya. Jadi kita harus berjuang. Apa yang disebut Tuhan sudah menang, mereka yang bersama-sama dengan Dia juga akan menang. Tidak ada kemenangan sebagai hadiah. Nah, ini anak-anak tadi saya lihat lomba itu, benar-benar deh. Sampai saudara-saudaranya, orang tuanya, ya disapu, gitu, ya. Jadi kemenangan itu adalah dari perjuangan. Makanya kita ini adalah pejuang-pejuang. Saya rasa PDI Perjuangan juga itu maksudnya, ya, supaya menang-menang terus. Tapi kita juga rohani juga harus itu. Ini yang terutama, saudara-saudaraku. Dia PDI Perjuangan aja berjuang, maksudnya supaya menang. Jadi kita juga tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Dan perjuangan juga adalah kesungguhan dan pengorbanan. Haleluya. Ini korban tenaga, korban waktu. Itu sebabnya yang mau melayani Tuhan dan sampai berkemenangan, ada perjuangan, ada korban. Korban waktu, korban tenaga, bahkan korban macam-macam. Kalau kita datang kan, ya bensin, kalau enggak ongkos, ya. Kalau lingkup juga biar itu disebutkan enggak bayar, tapi waktu beli kartunya kan bayar juga, walaupun tidak terlalu mahal. Jadi saudara-saudaraku, harus jiwa yang loyal itu belayan Tuhan, dan kehidupan yang berani mematikan kehendak. Kalau saya mau melakukan kehendak seseorang, saya harus mengekang kehendak saya, menutup. Jadi kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, berarti kita harus melawan kehendak kita sendiri. Bahkan bila perlu, dikubur kehendak kita, biar kehendak Tuhan yang jadi. Sehingga seperti Yesus yang menang, kita juga menang. Karena Yesus untuk menang menjadi raja di atas segala raja, satu, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tidak mempertahankan. Dua, berkorban, mengambil rupa manusia dan mengambil posisi sebagai hamba. Nah, ini saudara-saudaraku.
Makanya kalau kita lihat orang seperti Tuhan aja, ya susah jadi pelayan. Kita mau suruh itu enggan kita, karena posisinya kan kita juga belajar di sifat Tuhan, tabiat Tuhan. Jadi kalau sekarang ini mungkin kata kerennya dia bilang stylenya itu, ya kan. Kalau stylenya itu stylenya Tuhan, bagaimana kita mau menyuruh Tuhan? Dia yang memerintah malah. Jadi makanya sudah Yesus itu mengambil posisi apa? Bukan hamba, bukan dilayani. Salah lagi. Bukan Tuhan, bukan Raja. Dia tinggalkan itu semua. Tapi dia menjadi manusia dan mengambil posisi hamba. Itu selalu siap, saudara-saudaraku. Kiranya kita selalu siap melayani Tuhan. Dan harus rindu melayani Tuhan. Dan harus kita setia sepanjang hari umur kita. Ini saudara-saudaraku. Jadi pelayanan itu adalah membuat posisi kita di kerajaan 1000 tahun. Nah, saat disitulah apa yang disebutkan, orang yang memenangkan 10 kota, dia akan memerintah 10 kota. Orang yang memenangkan 5 kota, dia akan memerintah dalam 5 kota. Tapi orang yang tidak melakukan sama sekali, kepadanya ditugaskan mengembangkan 1 talenta, tapi malah dia simpan. Ya, itu dia tidak dapat apa-apa, malah dibuang. Hamba yang bodoh, yang malas. Apa yang ada padamu, ambil. Kepada siapa diberikan? Kepada yang paling banyak. Makanya lu cari yang nomor 1. Best. Ini kalau pohon berbuah, tanaman berbuah, dalam Matius 13 berbuah berapa? 30, 60 dan 100. Makanya nanti yang dapat tambahan yang mana? Yang 100. Haleluya. Mari berlomba. Ini saudaraku, dalam kemenangan yang paling baik itu adalah orang yang berlomba. Jadi dalam Wahyu 2 ayat 25, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Artinya harus ada pelayanan kita menjadi pegangan. Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Pekerjaan Tuhan, amin. Kita akan melayani Tuhan, ya. Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi kalau mau memerintah dengan Tuhan, lalu pelayanan kita ini bukan asal-asal begitu saja di dunia ini. Makanya kita jangan langsung memandang upah di dunia ini. Sudah serahkan aja kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkati semuanya, ya terima. Tapi kalau dari kita, jangan harapkan apapun. Kalau Tuhan berikan di sini, syukur. Tapi karena kita bukan itu yang kita sasaran kita, nanti yang inti pasti Tuhan juga berikan. Jadi barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ya inilah di kerajaan 1000 tahun tadi. Ya, jadi makanya siapapun, bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi, kita melayani. Dan lakukanlah pelayanan ini. Jangan karena orang, jangan untuk orang, tapi karena firman Tuhan. Dan dari Tuhanlah kita menerima segala berkat. Kalau dia kasih di sini, syukur, haleluya.
Kalau dia kasih di sana, ya terserah Tuhan. Pokoknya Tuhan pelihara kita, rohani dan jasmani. Jangan khawatir. Karena apa? Burung pun dipelihara, apalagi kita, ya, dipelihara oleh Tuhan. Inilah saudara-saudaraku, jadi biar kita semua sungguh-sungguh semakin melayani Tuhan. Sangat banyak kalau kita perhatikan apa yang kita laksanakan itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Karena kalau kita lihat firman Tuhan ini di dalam segala hal ini berlaku dalam ya 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, kira-kira apa ya? Apa? Iya. Kalau gitu kubacalah 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya. Ini termasuk dalam yang kita lakukan dalam pelayanan kita. Kita akan terima. Ya, ini saudara-saudaraku. Dalam hidupnya ini. Nah, jadi baik ataupun jahat, semoga tidak ada sedikit jahat. Semoga tidak ada yang menyakiti sesama. Ini saudaraku, semoga kita tidak menyakiti sesama dengan harus seperti kehendak kita. Kita harus memandang kepada kehendak Tuhan dan harus mencontoh pelayanan imam besar kita. Siapa imam besar kita? Yesus Kristus, contoh dari semuanya. Dan kalau boleh, ya nanti gembala-gembala contoh bagi sidang jemaatnya. Orang tua juga contoh bagi anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu. Semoga Tuhan tolong kita. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita semuanya akan mengadakan pelayanan yang bersungguh-sungguh. Dan kalau ini semua kita lakukan untuk Tuhan, kita semua sama. Dan ini disebutkan seiras. Tahu seiras? Dari satu, walaupun bercabang-cabang tapi dari satu. Jadi kalau bahasa Batak mungkin saurdu. Tahu saurdu? Seirama semuanya. Ini saudara-saudaraku. Kita seirama karena semua karena mengasihi Tuhan. Dan karena kita sudah mengerti berbuat untuk Tuhan dan kita sudah mengerti apa yang kita perbuat pasti kita yang terima. Karena kita semua harus nyata di hadapan Tuhan supaya setiap orang menerima sesuai dengan perbuatannya. Nggak mungkin apa yang saya perbuat saudara yang nanti jadi apa? Jadi ya panen. Orang yang tanam yang lain panen. Wah, itu namanya mencuri. Mencuri tidak boleh masuk surga. Ada di Yerusalem baru. Ada itu tertulis itu di antara Wahyu 21 ayat 8, 21 ayat 15, 22 ayat 21 ayat 27 ya. Jadi 22 ayat 15. Haleluya. Tapi enggak usah deh kita. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi jangan kita begini. Buat dulu. Ya udah kalau dia belum sadar. Kalau kita enggak boleh
main perintah. Karena pelayan yang sesungguhnya adalah seperti Yesus, dia yang mengambil rupa seorang hamba. Jadi nggak boleh kita maksa itu, apalagi perintah-perintah. Udahlah, berdoa supaya dia sadar boleh. Kalau seandainya pun saling mengingatkan, ya itu ya boleh juga, saudara-saudaraku. Tapi mengingatkan dengan memaksa beda. Kalau mengingatkan, harus diusahakan dia tetap kondisi senang. Kita yang ngomong senang, yang kita omongi juga harus senang. Kiranya Tuhan tolong kita semakin baik berkomunikasi. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Kita harus lebih baik dari bagian apa itu namanya? Psikolog atau yang bagian apa itu juga guru BP apa itu? Iya, kalau BP apa? Oh, guru pembimbingnya ya BP. Kalau BK bagian konseling. Kita lebih baik dari itu. Bisa? Karena mereka cuma belajar, kalau kita karena dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Iya. Jadi kalau kita belum lebih baik dari itu, berarti kita juga sekolahnya kurang, apalagi Roh Kudusnya belum ada. Kalau biarpun nggak ada sekolah kita, tapi kalau ada Roh Kudusnya, itu lebih luar biasa. Karena kita langsung diajar dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku, kita nggak usah panjang-panjang, biar kita semua menggunakan waktu untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati.